Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Jalur renungan pagi kita pada pagi hari ini, penghiburan dan pengharapan melalui anugerah. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami dalam aktivitas yang kami lakukan, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami dengan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga kami dapat memahami bahwa Engkau yang memberikan pengharapan. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kehidupan keagamaan, setiap jiwa yang akhirnya menang akan ada kebingungan dan pencobaan yang mengerikan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkannya mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya pada kuasa Dia yang perkasa. Pencobaan iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus yang penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran duniawi. Mereka harus menanggung dengan ketabahan, ejekan dan serangan musuh, dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk melindungi jalan. Dia akan mencoba memimpin mereka untuk mengabaikan doa dan untuk mengecilkan hati mereka dalam mempelajari kitab suci. Dan dia akan melemparkan bayangan kebenciannya ke seberang jalan mereka untuk menyembunyikan Kristus dan daya tarik surgawi dari pandangan mereka. Tidak seorang pun harus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan persungutan di jalan mereka. Tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikannya dan bersuka cita dalam kasih-Nya. Kumpulkan kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitanmu. Maka engkau tidak akan pernah menjadi lesu dalam perjalananmu. Engkau akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantumu. Dan yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan Dia memimpin engkau. Saat engkau menjadi percaya melalui imanmu kepada Yesus, engkau akan penuh pengharapan. Cahaya yang bersinar dari salib Kalvari akan menyatakan perkiraan Allah tentang harga satu jiwa. Dan dengan menghargai harga itu, engkau akan berusaha untuk memantulkan terang kepada dunia. Testimonis jilid 5, halaman 578 dan 579. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kita, sewaktu kita sudah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah pasti pencobaan akan datang lebih sulit lagi. Akan kita rasakan betapa sulitnya mempertahankan kebenaran.
Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan janjinya di dalam kitab suci, bahwa Dia akan memberikan kepada kita kelepasan. Dia akan menghibur hati kita. Dia akan memperkuat iman kita. Dan kita harus pikirkan bahwa pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sangat berharga. Bahkan dikatakan di sini lebih berharga daripada emas. Oleh karena pada saat kita mengalami pencobaan, kita dapat merasakan disiplin dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita dicobai, kita paham juga bahwa di saat itulah kita memenangkan diri kita daripada pencobaan, maka kita akan menjadi lebih murni dan lebih bersih lagi. Begitu pula kita harus pahami bahwa setan, dia mencobai kita setiap waktu. Dia akan mencobai kita dengan melarang, menggoda, supaya kita tidak berdoa. Dia akan mencobai kita supaya kita tidak membaca firman di dalam kitab suci. Itulah cobaan-cobaan daripada setan yang setiap waktu ada. Bahkan kita pun diejek. Bahkan kita pun merasakan kesulitan untuk mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, marilah kita sebagai umat Tuhan selalu memandang kepadanya. Memandang kepada Dia yang memberikan kelepasan daripada pencobaan. Bukan memandang kepada pencobaan yang kita alami. Kita harus katakan, Tuhan lebih besar daripada pencobaan yang kita alami. Sehingga kita dapat terus memiliki hubungan yang baik di dalam Tuhan melalui membaca firman-Nya dan juga melalui doa-doa yang setiap waktu kita layangkan kepada Tuhan. Dan marilah pada pagi hari ini juga kita selalu menghargai kehidupan kita. Oleh karena di dalam kehidupan kita pula Tuhan telah mengaruniakan hidupnya supaya kita selamat. Dan marilah kita juga dapat memantulkan terang kepada dunia. Pada saat kita mengalahkan pencobaan itu, maka seluruh umatnya, bahkan yang bukan umatnya pun akan melihat dengan jelas gambaran daripada Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar firman-Mu, bahwa Engkau memberikan penghiburan dan pengharapan pada saat kami melalui dan mengalami pencobaan yang diberikan oleh setan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat menang melalui pencobaan itu. Dan bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat selalu memiliki hubungan yang baik denganmu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa dan harapan saya. Amin.